Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Meskipun sudah hampir 2 tahun lamanya kita hidup dalam pandemi, tapi kita masih bersyukur kita bisa bertemu, bersekutu dengan satu sama lain melalui ibadah doa keluarga kita ini. Meskipun agak sulit bagi kita untuk bertemu secara langsung, tapi kita mau tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan melalui pertemuan-pertemuan kita secara online. Untuk membuka ibadah kita hari ini, marilah kita bernyanyi dari NKB 34, baitnya pertama dan ketiga, Setiamu Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini kami bisa kembali bersekutu dan beribadah Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami dan pimpin kami dari awal hingga akhir, sesuai dengan sudah apa yang kami persiapkan Tuhan, dan juga agar nama-Mu dimuliakan. Tuhan, kami juga akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Puji syukur kami padamu Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik, tetap bersukacita, bersyukur, apapun keadaan kita, kondisi kita hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita Ulangan pasal 5. Kita membaca satu ayat, yaitu ayat 32. Ulangan 5 ayat 32 saya akan membacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan.
maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, satu bacaan kita mengingatkan kita hari ini, lakukanlah semuanya dengan setia. Sebuah rangkaian tentang ke-10 firman yang pada waktu itu diberikan oleh bangsa Israel. Lalu diakhiri dengan lakukanlah semuanya dengan setia. Kita masih ingat tentang 10 firman Tuhan. Ada yang mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengatakan saksi dusta. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika kita diminta untuk lakukan dengan setia. Setia tentunya bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali, tetapi terus-menerus, dengan tekun, dengan setia. Tantangan pasti ada, cobaan pasti ada dalam melakukan dengan ketekunan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Mungkin susah, mungkin sulit, mungkin dicemooh oleh banyak orang. Tapi biarlah firman Tuhan yang tentunya yang kita lakukan banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi ketika kita melakukannya dengan setia, Tuhan pasti menolong kita. Susah, ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan ketekunan kita, dengan kesetiaan kita, tentu Tuhan memperhitungkan. Lagu yang barusan kita nyanyikan menunjukkan Tuhan setia kepada kita. Mengapa kita tidak meneladani? Bahkan Dia setia sampai mati, mengorbankan dirinya, dicemooh, diludahi, dicambuk, bahkan disalib seperti seorang penjahat. Sungguh menjadi teladan bagi kita kesetiaan Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tidak ada yang bisa mendandingi kesetiaan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, tema kita hari ini makin setia. Kita sudah melakukan banyak hal, tetapi jangan jemu-jemu, jangan bosan melakukan sesuatu yang baik, karena Tuhan juga melakukan yang terbaik untuk kita. Setia sampai mati. Setia dalam pekerjaan. Ada banyak orang sulit mencari pekerjaan. Tetapi ketika ada orang yang sudah mempunyai pekerjaan, pingin pindah ke tempat yang lebih baik menurut orang. Setia dengan pasangan. Tentu ketika kita mengikrarkan janji setia kita, hanya maut yang bisa memisahkan. Kesetiaan dengan pasangan kita, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, bukankah kita sudah mengikrarkan baik sakit maupun sehat, baik kelebihan, apapun kekurangan? Bukankah kesetiaan itu sulit untuk dicari? Tetapi Tuhan sudah memberi teladan kepada kita. Tuhan sudah setia melakukan. Kita pun hendaknya setia kepada Tuhan.
Seperti bangsa Israel diminta untuk setia dengan 10 hukum Taurat, 10 firman yang sudah disampaikan. Lakukanlah itu dengan setia. Bukankah kita juga sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita juga melakukan tugas panggilan, tugas pelayan kita dengan setia. Kesetiaan tentu ada harganya. Kesetiaan perlu pengorbanan waktu. Kesetiaan perlu pengorbanan mental. Kesetiaan perlu mengorbankan banyak hal. Tidak mudah memang. Bahkan nyawa juga menjadi taruhannya. Oleh karena Kristus sudah menjadi teladan kita, setia hingga mati. Kesetiaan berarti berpegang teguh pada firman Tuhan. Kesetiaan berarti dengan ketekunan kita, dengan keimanan kita yang teguh untuk memegang firman Tuhan. Berkali-kali melakukan tanpa henti, tidak jenuh dan tidak jemu. Itulah kesetiaan. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Masihkah kita setia mengikut Kristus? Masihkah kita setia melakukan segala perintah Tuhan? Tidak gampang, dan itu sulit. Tetapi biarlah kita meneladani Kristus. Hari demi hari kita setia mengikut Tuhan dengan melakukan segala perintah Tuhan, dengan melakukan segala apa yang difirmankannya. Tuhan memberkati kita semua untuk semakin setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Di hadapan-Mu ya Allah yang penuh kasih, kami datang bersyafaat saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami pasien COVID-19 yang saat ini sedang dirawat, baik dirawat di rumah sakit maupun isomen di rumah. Tuhan, berkatilah makanan dan obat-obat yang diminum supaya menjadi kesembuhan bagi mereka. Karuniakanlah hati yang terus percaya dan berharap pada Tuhan saja di tengah situasi harus isomen sendiri, tetapi tidak sendiri, melainkan selalu bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan, anak-anak-Mu yang sakit boleh pulih kembali jasmaninya dan bangkit kembali imannya, karena penyertaan kasih dan kuasa-Mu yang mendampingi mereka nyata terjelma. Ya Allah, kami juga berdoa, berkatilah segala daya upaya pemerintah kami untuk menekan laju penularan COVID. Tolonglah kami ya Tuhan, juga sebagai pribadi dan masyarakat, untuk terus menjalankan prokes dengan benar. Tuhan, kami percaya Engkau campur tangan dan berotoritas penuh atas seluruh alam semesta ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan bebaskanlah kami dari virus corona. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kesulitan-kesulitan ekonomi yang boleh dialami oleh kami semua. Saat ini ya Tuhan, banyak orang yang kesusahan. Banyak juga orang yang mengalami stres dan depresi. Tuhan, tolonglah kami. Berilah hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk bisa mengatasi masalah perekonomian ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan sendiri dan kelompoknya, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat kecil semakin susah. Tercipta curang yang sangat besar Tuhan antara yang kaya dan miskin. Kejahatan merajalela karena perekonomian juga semakin susah. Ya Tuhan, tolonglah, kasihanilah kami. Biarlah perekonomian boleh bangkit Tuhan, sedikit demi sedikit dan menjadi membaik. Berikanlah kepada kami juga umat-Mu khususnya hati yang terbuka dan mau mengasihi sesama,
sehingga Tuhan kami juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pergumulan kami masing-masing. Tuhan dengarlah dan kabulkanlah menurut hikmat dan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kiranya apa yang kita dengar dan kita renungkan bisa menjadi penerang untuk langkah kehidupan kita selanjutnya. Dan kiranya kita sebagai anak-anak Allah tetap setia dan semakin gemar menuturkan dan menyaksikan kehidupan kita yang telah diberkati oleh cinta kasih-Nya. Sebagai penutup ibadah kita hari ini, marilah kita menaikkan pujian dari KJ 427, Kusuka menuturkan bait yang pertama sampai ketiga. Oma dan Opa yang berbahagia, biarlah hidup kita hari demi hari, hari berganti hari, bulan berganti bulan, kita tetap setia mengikut Kristus. Bagaimanapun kondisi kita, tantangan yang ada di depan kita, biarlah kita tetap beriman, berpegang teguh pada firman Tuhan. Sebab Kristus sendiri menjadi teladan kita yang setia hingga mati di kayu salib. Semua dilakukan demi kasih-Nya kepada kita, menggantikan kita. Itulah keteladanan yang harus kita teladani, yaitu setia dimanapun, kapanpun kita berada.
Biarlah kita setia melakukan tugas panggilan pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bermasyarakat, dalam keluarga, dalam bergereja. Hari demi hari setia melakukan dengan ketekunan, dengan beriman teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.